Biarkan aku bercerita jujur pada dunia agar aku merasa tak sendirian di dunia ini. Cerita tentang kasih sayang. Rasa empati yang ternyata tidak semua memilikinya dan dapat dengan benar mempraktekkannya. Bagiku ketika aku duduk di bangku SMP kelas 1. Kasih sayang, perhatian, kepedulian itu seperti mimpi di dalam hidupku meskipun kedua orang tuaku masih lengkap. Namun terasa kosong dan tak hadir rasa itu. Karena mereka terlalu sibuk dengan ego, ambisi, pekerjaan mengejar uang yang tak pernah ada cukupnya. Dan aku sudah terbiasa dengan hal itu sejak kecil. Karena aku sudah terbiasa terabaikan. Alhamdulillahnya, aku masuk di sekolah menengah. Pertama, yang mayoritas teman-temanku selevel, sefrekuensi denganku saat itu. Sama-sama orang kampung, sama-sama naik sepeda, sama-sama bahagia, gembira, tertawa, ceria hari-hariku di sekolah. Bahkan aku tak merasa insecure, bahkan lebih percaya diri. Karena teman-temanku tidak ada yang tinggi hati, semua baik dan humble terhadapku. Aku merasa dianggap manusia. Kata hatiku saat itu, tak apalah aku tak diperhatikan ibu ayahku di rumah. Tetapi aku diperhatikan teman-temanku dan guruku karena aku mendadak pintar dan cerdas. Aku masuk ranking 5 besar setiap raportan. Karena percaya diriku naik dan aku happy terus. Bahkan ketika pulang sekolah aku tak langsung pulang. Karena aku lebih nyaman main di rumah temanku dulu di situ. Aku merasa disayangi juga oleh ibu temanku. Aku dikasih makan, minum, dan diajak bercerita dan belajar bersama. Tidak seperti ibuku memperlakukan aku, yang selalu suka menyuruh aku membantu pekerjaannya terus, gak ada berhentinya. Terus belum lagi merawat adikku, yang masih balita hingga aku. Tak ada waktu untuk belajar jika di rumah. Tetapi ya sudahlah, sudah kelewati masa itu. Aku sudah hebat bisa ikhlas melewatinya. Bahkan waktu itu aku juga berprestasi di bidang foto model dan modeling. Awalnya aku diajak teman-temanku. Ternyata aku berhasil juara, dapat piala, dan itu terus aku lakukan ketika ada waktu luang. Bahkan aku dapat menghasilkan uang jajan sendiri kala itu, bahkan bisa dibilang jarang sekali minta uang ke ibuku atau ayahku, karena aku punya uang dari foto model dan modeling saat itu. Bahagia dong pastinya aku. Tetapi sayangnya ibu ayahku tak pernah merasa bangga dan mengapresiasi perjuanganku di bidang itu, dianggap nothing. Padahal aku berharap ketika aku berhasil membawa piala, aku mendapat perhatian, kasih sayang dan hangat antara anak dan orang tua. Tetapi nyatanya tidak juga, hingga pialaku berjumlah 18 piala kala itu. Pernah masuk majalah juga, tetapi tetap sama diabaikan juga. Ya sudahlah batinku saat itu. Mungkin ibu ayahku lebih besar kasih sayangnya terhadap uangnya daripada terhadap anak perempuannya. Aku memahami dan menyadari saat itu. Aku tak mau mengganggu waktu orang tuaku. Jika aku bisa sendiri lakukan, kenapa tidak? Namun dalam hatiku berjanji pada Tuhan. Jika aku memiliki anak ketika menikah nanti, sibuk ataupun tidak, aku akan memprioritaskan totalitas hidupku untuk anakku. Akan aku support selalu anak-anakku. Jangan sampai aku bertindak seperti orang tuaku memperlakukan aku kala itu. Meskipun aku sadar uang itu penting, tetapi anak jauh lebih penting dari segalanya. Karena itu amanah dari Tuhan. Untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah aku diberi kesabaran, keikhlasan dan kesadaran yang luas oleh Tuhan dari aku kecil hingga aku dewasa ini dalam menghadapi orang tuaku.
Dan aku menyimpulkan bahwa dalam hidup ini, jika kita bukan prioritas, apapun yang kita lakukan tak akan pernah dianggap atau dihargai. Tetapi aku selalu menghargai dan menghormati diriku sendiri, karena aku memang berharga dan berkualitas. Seperti aku menghargai, menghormati orang tuaku. Semoga bermanfaat dan menginspirasi cerita ini.